Takut merupakan salah satu dari 7 emosi universal. Takut dapat timbul karena beberapa hal seperti adanya ancaman yang bersifat bahaya, baik dari aspek fisik, emosional, maupun psikologis, dan ancaman tersebut dapat bersifat nyata atau sekedar fantasi saja. Takut merupakan peristiwa di saat manusia merasa gentar ketika menghadapi hal yang dirasa akan membawa bencana. Takut merupakan suatu hal yang sedikit kompleks dan di dalamnya terdapat perasaan emosional serta perasaan jasmania. Menurut beberapa ahli, menyebutkan bahwa ketakutan merupakan kondisi emosional yang bersifat sementara pada individu yang muncul dengan perasaan yang tegang serta rasa khawatir yang bersifat sadar dan subjektif. Terkadang rasa takut ini muncul disebabkan oleh kondisi lingkungan tertentu, seperti pada saat bekerja dan berinteraksi, atau ketika ada sebuah rencana. Rasa takut juga muncul karena adanya sebuah ancaman, sehingga individu akan menghindarinya. Rasa takut pada seseorang apabila pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan, misalnya terjadi secara mendadak. Rasa takut dapat digolongkan menjadi 4 berdasarkan penyebabnya, di antaranya yaitu: yang pertama adalah rasa takut kehilangan. Kehilangan di sini mengarah pada kehilangan seseorang atau barang yang dimiliki oleh individu. Yang kedua adalah rasa takut akan kematian. Rasa takut ini lebih cenderung pada takut akan adanya kritikan tajam, tindak kekerasan, dan hukuman yang bisa merenggut nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga yakni rasa takut terhadap hal supranatural atau hal-hal yang tidak biasa. Yang terakhir adalah rasa takut pada orang lain yang mungkin dapat memicu adanya campur tangan terhadap urusan individu tersebut. Lalu, mengapa manusia memiliki rasa takut? Ternyata, alasan manusia memiliki rasa takut dapat dijelaskan baik berdasarkan teori di dalam bidang psikologi dan berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran. Berdasarkan teori dalam bidang psikologi, ada beberapa teori yang memicu munculnya rasa takut, di antaranya yaitu teori psikoanalisis, teori interpersonal, dan teori perilaku. Dalam teori psikoanalisis, rasa takut merupakan konflik emosional yang muncul pada 2 komponen kepribadian yakni ID dan superego. Di sini ID menggantikan dorongan insting dan impuls primitif, sedangkan superego berfungsi untuk mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Sedangkan ego berperan untuk menjadi penengah di antara 2 komponen yang tengah beradu. Fungsi ego sendiri sebagai pengingat ego bahwa ada bahaya. Kemudian teori yang kedua, yaitu teori interpersonal. Dalam teori ini, rasa takut muncul dari perasaan takut akan adanya ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Rasa takut juga memiliki kaitan dengan perkembangan trauma yang ditimbulkan dari adanya perpisahan dan peristiwa kehilangan yang menyebabkan timbul tekanan tertentu. Dan yang terakhir adalah teori perilaku. Di dalam teori ini rasa takut dipandang sebagai dorongan yang diamati berdasarkan pada keinginan individu guna menjauhi rasa sedih. Para ahli meyakini bahwa terdapat korelasi antara konflik dan rasa takut. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut, yang kemudian rasa takut tersebut akan menumbuhkan perasaan tak berdaya dan pada akhirnya akan meningkatkan konflik yang dirasakan oleh individu. Sedangkan di Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 175, bahwa rasa takut dalam bahasa Arab berasal dari kata hafai, yahafu, hafwan. Menurut istilah khauf, merupakan adanya rasa khawatir pada suatu hal yang akan terjadi. Kata khauf adalah lawan dari kata al-amnu, artinya aman. Dampak rasa takut itu sendiri akan membuahkan hasil, yaitu mendapatkan ridho Tuhan yang Maha Pengasih ketika kita menjalani hidup dengan manusia yang lainnya. Hilangkan rasa takut dengan selalu membatasi perilaku hidup bersenang-senang yang hanya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Selalulah berdoa dan beribadah sebagai bentuk permintaan izin kepada Tuhan Yang Kuasa, dan bersabarlah jika Tuhan masih menunda keinginan dan doa kita, karena doa tidak akan pernah tertolak, melainkan Tuhan sedang menyiapkan sajian terbaiknya untuk kebahagiaan kita di masa mendatang. Semoga Anda termotivasi.